Assalamualaikum, selamat datang di Polaroid, podcast Al-Azhar Oke untuk Indonesia. Halo guys, kembali lagi dengan aku Aira. Dan kali ini di Polaroid kita kedatangan tamu spesial nih. Please welcome Syako. Halo. Halo teman-teman semuanya. Halo, gimana Syako kabarnya? Alhamdulillah baik kak. Sebenarnya manggilnya Sakho gitu kak. Oh, Syako. Sakho ya. Harus ada ho-nya ya, gitu? Benar, Oh. ya. Biar ada artinya gitu. Oh, apa tuh artinya kalau boleh tahu? Sakho itu luman atau dermawan gitu. Oh, dermawan. Sakhoon, iya. Nama panjangnya? Ahmad Jazaus Sakho. Artinya? Artinya sosok seorang laki-laki yang dermawan dan mengharapkan balasan dari Allah SWT gitu. Masya Allah, bagus banget. Berarti harus jelas ya, Ya, karena kan benar. kalau itu dari bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab kalau misalnya salah penyebutannya salah arti ya. Iya betul sekali. Oke, semoga aku nggak salah-salah ya. Baik. Oke, nah Syakho, ini kamu dari yang aku dengar dari Mansatu Kudus Iya, sebelumnya. Oke, dan sekarang lulusan 2023 berarti ya. Oke, nih di Mansatu Kudus ini aku dengar-dengar kamu itu salah satu siswa terbaik ya. Ya alhamdulillah kak. Alhamdulillah siswa terbaik. Itu tuh siswa terbaik satu sekolahan atau gimana? Coba boleh ceritain sedikit. Baik, alhamdulillah waktu aku sekolah di Mansatu Kudus, aku berhasil mendapatkan siswa terbaik baik di bidang akademik maupun bidang non akademik gitu kan. Wow, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Untuk di bidang akademiknya sendiri, alhamdulillah aku berhasil menjadi 3 besar di kelas dan 5 besar di paralel gitu. Jadi ikut siswa eligible gitu. Nah untuk bidang non akademiknya, aku itu kan masuk di program unggulan atau kelas unggulan namanya Science and Innovation Program gitu. Dimana selain fokus pada mata pelajaran juga harus difokuskan kepada penelitian, riset dan seperti itulah. Nah, jadi dari situ selain aku mendapatkan hal akademiknya juga itu, terus aku juga aktif di riset dan penelitian itu dan alhamdulillah setelah aku bisa berproses dan berkembang di Mansatu Kudus itu, aku berhasil mendapatkan berbagai kejuaraan LKTI siswa gitu, baik di bidang baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun nasional gitu. Wow, berarti bentar lagi internasional. Amin, semoga. Amin. Ya. Amin. Oke, nah kan kamu berprestasi nih di sekolah. Nah itu tuh tapi ada nggak sih kayak struggle selama kamu jadi mahasiswa jadi siswa berprestasi di sekolah itu? Wah, kalau struggle atau itu pasti ada ya kak, selalu naik turun gitu. Dimana kan masih labil-labilnya juga gitu. Dan aku tuh sering banget mungkin ketika kegagalanku itu sebenarnya lebih banyak daripada apa yang telah aku dapatkan gitu. Maksudnya iya sih. tidak sebanding sebenarnya. Nah, cuman dari situ aku mulai berusaha dan semangat lagi untuk bisa berproses dan berkembang. Dan aku yakin dari kegagalan itu nantinya aku akan jauh lebih baik lagi gitu. Dan sekarang aku mencoba untuk damai dan enjoy aja untuk menjalani kehidupan seperti itu. Iya sih benar. Tapi kalau boleh tahu gimana sih tipsnya jadi siswa yang berprestasi gitu? Untuk tips gimana ya? Ya mungkin dari teman-teman semuanya bisa mulai adaptasi terlebih dahulu sama lingkungannya, terus cari tahu gimana sih basic kita, keunggulan kita tuh di mana. Nah, emang kalau udah tahu bisa banget untuk dikembangin jauh lebih lagi. Dan kita tuh harus punya sosok seorang motivator atau idola kita gitu biar buat menaikkan minat kita gitu. Biar kita lebih semangat lagi gitu. Kalau boleh tahu siapa itu? Inian kamu? Banyak motivator. Sih kak, baik dari orang tua, kakak aku sendiri, dan berbagai influencer lainnya gitu, seperti Mbak Najwa Shihab gitu kan, gitu kan. Aku suka cara beliau menyampaikan, itu keren banget gitu. Jadi aku sebisa mungkin dalam public speaking itu bisa seperti Mbak Nana gitu, kayak wah pede banget gitu. Terus dan cara penyampaiannya tuh enak gitu didengarnya gitu, dan aku berusaha untuk bisa seperti beliau gitu. Amin semoga ya. Amin. Berarti kamu aktif di ini juga nggak, di media sosial? Kan kamu pengen tuh kayak Mbak Nana. Ya aktif sih seperti itulah kak. Ya emang sering di media sosial aku sering share beberapa kegiatan aku gitu, beberapa event ataupun organisasi dan lain sebagainya yang aku ikutin selama di madrasah.
Oke, berarti kamu dapat banyak kesempatan banget ya dalam hidup kamu nih sebelum kamu kuliah gitu ya. Maksudnya banyak mengikuti kegiatan-kegiatan tadi akademik, non akademik juga dan meraih prestasi. Masya Allah, keren banget, keren banget. Oke, nah tapi selama kamu menjadi siswa terbaik gitu ya bisa dikatakan, itu tuh kamu mengalami apa ya? Ada nggak sih perjalanan kamu itu yang ternyata nggak sesuai sama harapan kamu gitu? Baik. Sampai di titik ini. Sampai di titik ini ya. Sebenarnya aku tuh sempat down dan bingung tuh harus gimana lagi Kak. Karena kan salah satu target aku bisa berprestasi itu adalah nantinya bekal prestasi itu akan aku lanjutkan di masa perkuliahan gitu. Yes, Jadi saya fokus dalam akademik dan non akademik. Dan sertifikat baik non akademik itu kan juga perlu untuk masuk di perguruan tinggi gitu kan ya. Nah dari itu aku tuh udah fokus ke perguruan tinggi nasional gitu. Soalnya kan mindset dari aku dan keluarga itu PTN aja gitu, yang murah. Nah itu sebenarnya mindset karena kan aku dari keluarga yang sederhana gitu kan ya. Jadi untuk fokusnya tuh di PTN dulu aja karena kan udah teman-temannya udah pada tahu kalau PTS itu biasanya lumayan mahal gitu kan ya. Iya, betul. Nah dari situ aku tuh udah bener-bener ingin banget di perguruan tinggi nasional. Nah dari situ aku udah mencoba beberapa, ada belasan ya perguruan tinggi nasional masuk dan aku ditakdirkan lain gitu, dan dari beberapa yang telah aku daftar di perguruan tinggi nasional itu tidak ada yang lolos gitu. Nah sempet sampai teman-temanku itu udah siap-siap, udah pada ospek dan lain sebagainya, aku tuh bingung gitu, aku harus gimana, aku tuh down dan aku tuh kayak pasrah aja gitu, aku harus gimana, aku nggak tahu. Terus alhamdulillah kakak aku itu share gitu Kak, share beberapa PMB atau penerimaan mahasiswa baru yang masih buka, yaitu di swasta. Kata kakak aku gini, udah ini swasta aja nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Bukan berarti kamu di swasta itu nggak bisa, bukan berarti kamu tuh bodoh gitu kan ya. Justru inilah yang terbaik. Tunjukkan di swasta bahwa kamu tuh bisa gitu. Banyak kok lulusan swasta yang mendapatkan hasil yang lebih baik gitu kok. Nggak menjamin kamu lulusan swasta bakal seperti apa gitu kan ya. Terus aku sempat daftar di 4 perguruan tinggi swasta, baik di Jawa Tengah, ya ada di Jogja, Semarang, sama di UAI ini. Nah 4 perguruan tinggi swasta ini alhamdulillah lolos gitu dan masuk di jalur prestasi semua 4-4-nya ini gitu kan. Dan dari sini aku mulai paham bahwa emang rezeki aku emang di perguruan tinggi swasta gitu, dan aku nggak masalah gitu. Aku memiliki pengalaman yang sama waktu aku masuk di MA dulunya Kak, bahwa aku tuh ingin di MA yang ini gitu, MAA, dimana ini tuh lebih apa namanya, lebih bisa dibilang lebih maju gitu ya. Cuman emang karena gara-gara kelas unggulannya udah tutup, aku berusaha untuk mengikhlaskan dan mengganti yang lain. Dan akhirnya, dan setelah itu terjadi dan aku memilih MAN yang ini, yaitu MAN 1 Kudus ini, ternyata emang itu adalah rezeki aku gitu. Aku bisa berproses dan berkembang di situ gitu kan ya. Yang aku sebenarnya tuh kayak mikir, mungkin aku menjadi seperti apa gitu. Ternyata Allah berikan yang terbaik di situ. Aku bisa menjadi siswa berprestasi baik akademik dan non akademik. Dan aku belum tahu apakah aku jika di MA yang aku inginkan itu bisa seperti itu gitu kan ya. Dan alhamdulillah ternyata emang rencana Allah itu lebih baik gitu. Apa yang telah kita rencanakan itu sebenarnya harus kita pasrahkan kepada Allah gitu. Karena sejatinya yang mengatur itu semuanya Allah gitu kan ya. Baik, seperti itu sih Kak. Terus dari perguruan tinggi swasta itu aku tuh bingung gitu kan ya, masih bimbang memilih 4 perguruan swasta itu yang juga cukup unggul semuanya gitu kan ya. Dari situ aku mulai kepoin berbagai sosial media dan internet untuk cari tahu apa sih keunggulan dari masing-masing perguruan tinggi swasta itu gitu. Dan setelah aku sharing kepada keluarga, aku ngepoin, aku memilih Universitas Al-Azhar Indonesia gitu. Wow, mantap. Dan bersyukur sekarang ya. Bersyukur banget. Dan aku tuh memiliki prinsip gini, emas akan bernilai emas meski di lumpur sekalipun, gitu kan ya. Betul banget. Bukan berarti lingkungan itu tidak berpengaruh, ya berpengaruh. Cuman itu kan tergantung dari kita sendiri gitu kan. Bagaimana cara kita
memaksimalkan apa yang telah menjadi peluang untuk kita, bagaimana cara kita menghadapi masalah atau apapun itu yang ada di sekeliling kita gitu. Betul, Masya Allah. Jujur sama sih, aku juga menanamkan nilai itu. Aku tuh taunya kata-kata tentang berlian mau ditaruh dimanapun, ditempatkan dimanapun, ya dia akan tetap bersinar terus gitu. Gitu, berarti semangat lah buat kamu ya selalu. Baik. Nah, terus kan ngomong-ngomong, kamu ini kan jauh ya tinggalnya. Dulu kan kamu satu Kudus, berarti kamu tinggalnya di Kudus, tapi aku asalnya dari Demak gitu. Oh, jauh kan, dan kamu ini ngerantau ya boleh dikatakan. Bener. Tapi kamu tuh sempet gak sih kepikiran untuk coba apply beasiswa juga mungkin ke luar negeri atau gimana gitu? Di mahasiswa ini? Iya, pas mau cari kuliah. Oh gitu. Untuk beasiswa, kemarin aku udah sempet nyoba juga Kak, beasiswa unggulan dari Kemendikbud gitu kan ya. Nah, dari situ aku di-share dari kakak aku juga, emang kakak aku tuh sering share itu gitu, peduli itu sama aku gitu kan ya. Nah, aku sempat mencoba beasiswa unggulan di mana disuruh buat isai, dan aku kan alhamdulillah juga punya prestasi-prestasi itu sehingga aku lampirkan juga gitu. Terus kemarin juga sempat butuh nomor induk mahasiswa sama surat keterangan lulus dari UAI gitu kan ya. Sempat juga berhubungan sama tim UAI juga, alhamdulillah responnya baik banget, aku didukung dan segera dibuatin surat lulus, dikasih tahu NIM-nya yang benar itu seperti apa, dan alhamdulillah sekarang udah daftar gitu, tinggal pengumuman aja sih, semoga aja lolos gitu. Oke. Nah berarti maksudnya untuk di kancah internasionalnya nggak nyoba kayak misalnya universitas di luar negeri gitu? Oh, untuk universitas luar negeri belum, nggak mencoba. Karena masih berharap untuk S1 ini di dalam negeri aja dulu, nanti semisal Allah takdirkan untuk ikut S2, insya Allah mau coba nih di luar negeri gitu. Amin. Seperti kakakku sebenarnya ini sedang di luar negeri gitu Kak. Oh gitu. Sedang dapat beasiswa pondok pesantren di Turki sekarang. Wow, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Berarti kamu emang benar-benar punya sosok juga ya di keluarga kamu gitu ya, sebagai motivator kamu juga gitu. Iya benar. Oke. Nah terus kenapa sampai akhirnya tadi memilih UAI? Selain daripada yang tadi kamu ceritain kan ya itu memang takdir gitu ya, ditempatkan di situ. Tapi kenapa gitu? Baik, UAI ini aku juga sudah sempat cari tahu gitu kan. Gak mungkin aku memilih UAI gitu aja gitu kan ya. Aku udah ngepoin di sosial media dan internet terkait UAI ini seperti apa gitu. Dan UAI ini yang pertama adalah ada program studi gizi gitu kan. Karena sekarang aku di studi gizi gitu kan Kak. Oh iya. Nah, studi gizi ini sebenarnya udah aku inginkan dari lama gitu, sehingga pertama dimilih UAI adalah karena aku di program studi gizi gitu. Yang kedua karena kan UAI ini memiliki fasilitas di program studi gizi itu baik banget. Aku udah ngepoin, bener-bener aku ngepoin sampai ke akar-akar gitu. Wow. Gimana sih fasilitasnya di UAI gini? Karena kan fasilitas ini kan mempengaruhi gimana aku bisa berkembang di sini gitu kan ya. Betul. Nah, selain dari kita juga ada fasilitas dari sininya gitu. Akhirnya aku memilih UAI untuk itu juga. Dan lain dari itu juga kan lingkungan di UAI ini strategis dan islami gitu lah. Jadi saya harap saya menjadi lebih baik lagi di Universitas Al-Azhar Indonesia, dan saya yakin dengan di UAI ini saya bisa berproses dan berkembang jadi lebih baik lagi. Amin, gitu. amin ya Allah. Berarti kira-kira apa nih upaya kamu nanti kalau misalnya kamu udah masuk nih, udah masuk perkuliahan, upaya kamu kira-kira apa nih untuk bisa sukses kuliah di UAI dan untuk kedepannya? Baik, tentunya dari diri aku harus lebih disiplin lagi gitu ya Kak, karena disiplin itu perlu, dan aku harus bisa memanage waktu karena aku sekarang di pondok pesantren gitu kan ya. Jadi aku harus bisa memanage antara aku di pesantren dan aku di kampus seperti apa gitu, harus mendapat dua-duanya gitu, bagaimana dapat ilmu agama dan ilmu umum gitu sehingga bisa imbang gitu. Dan nanti juga aku ingin banget join di berbagai UKM atau ekstrakurikuler atau organisasi apapun di UAI yang bisa membuat aku lebih up lagi, bisa berkembang lagi. Tentunya akan cari info-info lagi sehingga nantinya aku harap tuh aku punya keinginan untuk menjadi mahasiswa berprestasi gitu Kak. Jadi selain jadi siswa berprestasi, aku juga ingin menjadi mahasiswa berprestasi dan membuktikan kepada semuanya, khususnya buat keluarga aku, karena udah support bener-bener dan aku harus bisa membanggakan mereka gitu. Betul banget. Ya seenggaknya kamu pengen aktif lah ya. Iya, benar. Pengen aktif, pengen berprestasi lagi kayak sebelumnya. Karena kan ya kita harus tetap terus-terusan berprestasi ya. Maksudnya jangan putus sampai kemarin aja, jangan pernah ngerasa puas gitu dari apa yang udah kamu dapetin. Gitu. Oke. Nah, tadi maaf aku sempat agak
gak ngerti sedikit. Itu kan kamu tadi bilang pesantren, itu maksudnya gimana tuh? Iya, jadi aku di sini itu merantau kan ya Kak, dari Demak jauh kan. ke sini ke Jakarta Selatan gitu kan ya. Aku tinggal di Pondok Pesantren Sabilus Salam, di mana itu pesantren mahasiswa gitu. Jadi aku dari sana nanti berangkatnya ke sini ya lumayan jauh juga karena belum ada kendaraan pribadi gitu. Tapi dia tetap bisa, maksudnya kamu akan tetap bisa kuliah gitu kan? Iya, jadi nantinya tuh katanya sih fleksibel gitu ya Kak. Jadi apabila kita ada keperluan untuk di kampus atau apa bisa konsultasi bagaimana baiknya gitu. Karena kan namanya pesantren mahasiswa, jadi harus bisa mengerti dong keadaan kondisi mahasiswanya seperti apa gitu, bisa dibicarakan baik-baik nantinya. Betul, wow mantap banget ya. Berarti kamu tetap menyeimbangkan itu ya? Iya benar. Menyeimbangkan pengen kuliah juga, tapi daripada cuma ngekos doang gitu ya. Iya, benar. Udah jauh-jauh ngerantau ke sini. Jadi pengen sambil pesantren itu ya. Iya, jadi benar. mendalami lagi ilmu agama. Wah, Masya Iya, Allah benar. banget sih. Emang kalau misalnya kita udah kejar akhirat, insya Allah dunianya Amin. dapet Iya, gitu benar. kan katanya. Iya benar. Amin. Oke. Nah, terus buat sedikit info nih ya. Untuk di ilmu gizi sendiri, tadi kan kamu juga udah research tuh cari tahu kan bahwa ternyata alhamdulillahnya kita unggul gitu ya untuk Iya, gizinya gitu. Dan sedikit info juga untuk teman-teman yang lagi nonton bahwa ilmu gizi di UI ini kita kurikulumnya selevel dengan IPB dan dosen-dosennya juga dari lulusan dari IPB gitu. Jadi untuk nanti lulusannya kita akan selevel juga nih dengan lulusan dari IPB seperti itu. Mantap. Gitu. Oke. Nah, mungkin aku pengen tahu juga apa sih harapan kamu ke depannya nih setelah kamu masuk kuliah dan ya seterusnya deh. Apa harapan kamu? Ya seperti apa yang telah saya sampaikan, harapan aku nanti bisa menjadi mahasiswa berprestasi dan tentunya bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Amin. Orang tua aku selalu menekankan bahwa jadilah orang yang bermanfaat bagi banyak orang lain gitu. Betul. Seperti hadis Nabi, Harunas anfa'um linas, baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Betul. Gitu. Jadi tidak hanya aku mendapatkan ilmu terus aku diam saja dan tidak aku berbagi kepada orang gitu. Jadi sebisa mungkin sekecil apapun apa yang kita punya, kita harus bisa berbagi itu kepada orang lain gitu. Betul. Masya Allah. Oke. Nah terakhir mungkin boleh dong dikasih pesan-pesannya nih buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton atau mungkin teman-teman juga yang masih bingung mau ngambil jurusan apa, mau kuliah di mana, terus masih bingung deh ke depannya tuh arahnya mau kemana. Mungkin boleh dikasih sedikit pesan-pesan. Baik, buat teman-teman semuanya, mungkin dari teman-teman SMA dulu ya, semangat untuk mengejar apa yang teman-teman inginkan. Bagi nanti teman-teman yang sama kayak aku, bukan nggak lolos di PTN, masuknya di PTS, jangan berkecil hati. Bukan berarti masa depan kalian akan hancur di situ, tapi kalian harus memiliki semangat yang tinggi lagi untuk membuktikan bahwa PTS juga bisa gitu. Nah, dan teman-teman juga harus cari tahu lebih dalam apa sih keunggulan teman-teman dan harus research di universitas mana sih yang terbaik buat teman-teman yang khususnya kayak aku ini yaitu di Universitas Al-Azhar Indonesia gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Syakho. Syakho. Iya, benar. Syakho. Wah, agak sulit ya. Terima kasih banyak Syakho udah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di Polaroid kali ini. Kisah inspiratif kamu itu semoga bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Amin. Dan saya juga mau terima kasih juga sama UAI karena udah beri aku kesempatan nih mahasiswa baru untuk bisa menyampaikan, bisa bercerita, curhat terkait perjalanannya itu kan waduh suatu kebanggaan bagi saya. Terima kasih UAI gitu. Iya, sama-sama. Yeay. Oke. Nah, teman-teman, aku juga punya satu pesan nih, bukan cuma Syakho aja yang punya, aku juga punya. Whoever you are, be the good one. Jadi siapapun kalian, siapapun kamu, tetap jadilah yang terbaik ya pokoknya. Tetap jadi yang terbaik. Oke. Nah, teman-teman, buat yang kepo juga, penasaran juga sama UAI, teman-teman bisa langsung kepoin aja di Instagram kita @daftaruai atau teman-teman bisa cari tahu juga di penerimaan.uai.ac.id. Karena nanti akan ada banyak jurusan-jurusan. Teman-teman yang masih bingung juga nih mau ngambil jurusan apa, bisa langsung cek aja di website kita. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk selalu like, comment dan
subscribe. Betul Oke, banget di bener. YouTube channel Daftar UAI. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman untuk Polaroid kali ini. So, sampai jumpa di Polaroid selanjutnya. UAI selalu di hati. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.